Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi sama gue di YouTube channel ini, Coffee with Adit. Kali ini dalam segmen baru, yaitu Housing and Life. Jadi di channel ini kita akan ngebahas lumayan random sih, banyak banget produk-produk di dalam rumah tangga yang menurut kita menarik gitu ya. Right, tapi bagi pengunjung pertama jangan lupa klik like, subscribe, dan klik tombol notification. Jangan lupa share video ini kalau misalnya teman-teman suka sama video ini. Nah, di episode perdana ini gue ingin ngebahas apa yang namanya bunk bed. Maksudnya bunk bed itu tempat tidur tingkat ya. Maksudnya bunk bed itu ya ini loh. Ini gue coba gambar 3 dimensi. Mohon maaf atas gambar gue yang jelek. Ini ada bed. Terus udah gitu, ya bunk bed tuh ya basically gini gitu kan. Nah, terus udah gitu dia ada tangga gitu. Nah, kita bicara pro dulu nih. Pro-nya adalah ini bisa kalau misalnya rumah kita sempit kayak rumah gua, kita bisa kita bisa pakai ini. Anak pertama bisa di sini, anak kedua bisa di sini gitu kan. Oh ya sorry, di sini ada pengamannya lah ya pastinya ada pengamannya. Tapi masalahnya pro-nya cuma itu sebenarnya. Pro-nya hanya lu menghemat space yang tadinya jajaran gini menjadi kayak gini. Sisanya rada banyak cons-nya, dan sekarang kita ngomongin cons-nya. Ini sekarang kita ngomongin pro ya, tadi pro hemat space. Cons-nya satu, ini berdasarkan pengalaman ya. Jadi waktu tahun 2018 kita 17. Di tahun 2017 kita beli bunk bed ini buat anak-anak kita. Anak-anak kita waktu itu masih kecil. Dan jujur aja, euforianya tuh cuma 1-2 minggu. Setelah 2 minggu, yang terjadi adalah anak-anak malah malas. Karena apa? Karena kita menyadari bahwa ternyata kalau naik ke atas itu capek, malas sih. Pokoknya ya effort banget gitu untuk naik ke atas. Itu satu, effort. Kedua, ternyata kalau misalkan bunk bed ini, kalau misalkan di atas itu debu. Jadi beberapa kali tuh sering bersihin terus gitu ada sekali asma gitu ya. Jadi ini nggak cocok banget kalau misalnya lu sangat-sangat tidak suka sama debu, atau nggak daerah rumah lu memang daerah yang banyak menghasilkan debu. Ketiga, yang nggak enak adalah gini, bunk bed itu tempat tidur atasnya itu deket lampu. Jadi si anak yang di atas ini sering silau. Nah, sedemikian nggak enaknya silau itu sampai-sampai anak-anak gua itu setiap hari harus gantian. Setiap hari apa setiap minggu gantian? Setiap hari gantian. Jadi di tanggal genap si sulung di atas, di tanggal ganjil si bungsu yang di atas gitu. Dan itu bolak-balik aja terus gitu. Kebayang ya? Itu nggak terlalu nyaman sih. Terus udah gitu, yang ketiga tadi silau ya, silau. Yang keempat adalah anak yang di atas itu kekurangan resource. Maksudnya resource tuh gini, dia mau colokan, nggak ada, colokannya di bawah. Dia mau baca buku, dia nggak bisa naruh tempat bukunya karena di atas nggak ada rak, di bawah raknya hanya ada di bawah. Gitu. Lebih parah lagi, dia mau minum, dia harus ke bawah dulu gitu. Tengah malam aus gitu. Dia pengen minum dia harus turun ke bawah. Dan yang lebih bete lagi adalah kalau misalnya jam 2 pagi pengen ke toilet ya Zaya. Itu harus turun ke bawah gitu. Jadi ternyata banyak hassle-nya gitu. Akhirnya dan ini setiap hari selama 2 tahun mereka harus ganti-gantian pakai aturan ganjil genap itu. Untungnya setelah 2 tahun kita pisah kamar, jadi si sulung kamar sendiri, si bungsu kamar sendiri gitu. Nah jadi yang keempat itu adalah ya pokoknya kurang resource lah ya, gue bisa bilang ini kurang resource. Jadi kita udah bahas pro-nya dan cons-nya, dan ini berdasarkan pengalaman gue sendiri. Kenapa gue nggak motretin bunk bed gua, karena itu udah kita disassemble, udah kita pisah. Jadi saran gua, kalau misalkan lo mau beli tempat tidur bertingkat untuk anak-anak lo, gua ada beberapa tips. Tips pertama,
beli yang bisa dipisah. Ini ngemat banget, asli ini ngemat banget. Jadi waktu itu gue beli di IKEA produknya yang ini, dan itu menarik. Kenapa? Karena di sini tuh dia bisa disassemble gitu, menjadi dua bed yang terpisah. Dan itu enak banget, itu ngemat gue banget tuh pas pada akhirnya anak memutuskan untuk pisah kamar. Gitu. Oke. Terus kedua, jika lu emang ingin bunk bed demi menghemat space, saran gua di atas kasih rak. Di dinding atas ini, nah itu kasih rak deh buat anak lo. Jadi jadi dia bisa naruh buku di sini, dia bisa naruh gelas di sini gitu ya. Kebayang ya maksudnya ya? Itu kasih rak. Terus ketiga, perhatikan lightingnya ya. Si lighting ini. Karena kalau misalkan terlalu dekat ke anak, itu anak jadi silau. Jadi sebaiknya lampunya itu dibikin semacam perlindungan lah, atau nggak dibikin softer gitu. Jadi nggak terlalu silau ke mata si anak yang tinggal di atas ini. Gitu. Itu aja sih tips dari gue. Beli dapat dipisah, siapin rak atau resources dan lighting. Oh, satu lagi, sorry. Yang keempat, tips keempat adalah ada terminal. Maksudnya terminal, ya colokan ya, atau nggak semacam colokan lah. Kalau misalnya lo mau manual, misalkan gini, terminalnya ada di bawah gitu. Terus lo pakai multi-konektor, multi-konektornya ditaruh di sini, multi-konektornya ditempel di sini gitu. Ini kabel. Nah ini kabelnya lo ikat, tersembunyi gitu. Jadi anak-anak kalau misalnya dia mau main HP, dia bisa colok ke sini gitu. Kebayang ya maksudnya ya? Seperti itu sih, itu semacam hacknya deh. Jadi anak-anak lebih nyaman untuk di atas. Tapi yang tidak bisa dipecahkan dari masalah bunk bed adalah tengah malam pengen ke toilet, itu ribet. Anak gue paling nggak suka dua-duanya. Anak gue paling nggak suka kalau misalnya malam-malam harus turun ke bawah. Perasaan kamu sini, bapak pengen tahu. Sini. Oke, review. Ini cepetan. Pengalaman kamu ngerasain bunk bed 2 tahun gimana? 3 tahun malah ya kan, 2017, 2018, 2020. 17, 18, 19. Iya, sampai 20. Kalau kayak ada anak yang punya asma, seharusnya anak yang punya asma itu seharusnya di bawah, di atas. Kalau yang nggak punya asma di atas. Soalnya yang di atas punya debunya lebih banyak gitu. Iya, betul. Oke. Terus apa lagi perasaan kamu? Harusnya biasa-biasa aja sih. Okay. Tapi ya bisa hemat space ya. Gimana tentang itu yang naik turun? Yang naik turun tengah malam ke toilet enggak? Enggak Enggak enak. Enggak enak. Ya. Ya itu dia. Oke, so gitu aja dari gue. Gitu aja dari kita untuk episode ini. Jangan lupa klik share, klik like, klik subscribe, share ke teman-teman. Sampai ketemu di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.